Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi sawah hijau yang terbentang luas dan perbukitan yang menjulang, hiduplah seorang wanita bernama Sinta. Ia adalah perempuan sederhana, lembut, dan penuh kasih sayang. Di tengah kehidupannya yang tenang, satu hal yang menjadi pusat dunianya adalah suaminya, Bagas. Cinta mereka begitu dalam, seperti air yang tak pernah kering di telaga. Meski hidup mereka serba kekurangan, mereka menjalani hari-hari dengan tawa dan senyum yang tak pernah pudar. Bagas adalah seorang petani yang rajin. Pagi hingga sore, ia bekerja di sawah, berharap bisa memberi kehidupan yang layak bagi Sinta, istri yang begitu ia cintai. Namun semakin lama, Bagas merasakan bahwa hasil dari bercocok tanam tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia memikirkan masa depan, memikirkan anak-anak yang mungkin akan mereka miliki suatu hari nanti. Dan rasa gelisah mulai merayap ke dalam hatinya. "Aku harus melakukan sesuatu, Sinta," kata Bagas suatu malam, ketika mereka berdua duduk di beranda rumah di bawah langit yang bertabur bintang. "Aku tak bisa terus membiarkan kita hidup begini. Aku ingin kita memiliki masa depan yang lebih baik." Sinta menatap suaminya dengan mata yang penuh cinta. "Bagas, kita tidak butuh banyak. Selama kita bersama, aku bahagia." Bagas tersenyum, namun dalam hatinya ada rasa tanggung jawab yang berat. "Aku ingin kau lebih dari sekadar bahagia, Sinta. Aku ingin kau hidup sejahtera. Aku akan pergi merantau ke kota. Aku mendengar di sana banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan lebih banyak uang." Mendengar itu, hati Sinta terasa tersayat. Bagaimana ia bisa hidup tanpa Bagas di sisinya? Namun, ia tahu bahwa suaminya melakukan ini demi mereka. Dengan berat hati, Sinta mengangguk. "Jika itu yang terbaik untuk kita, aku akan menunggu. Tapi berjanjilah untuk kembali. Jangan lupakan aku, Bagas." Bagas menggenggam tangan Sinta erat-erat. "Aku tak akan pernah melupakanmu, Sinta. Aku akan kembali secepat yang aku bisa. Aku janji." Esok paginya Bagas pergi meninggalkan desa. Sinta berdiri di depan rumah, memandangi sosok suaminya yang semakin menjauh, hingga akhirnya hilang di ujung jalan. Hatinya terasa kosong, seolah sebagian dari dirinya ikut pergi bersama Bagas. Hari-hari pertama tanpa Bagas begitu sulit bagi Sinta. Setiap pagi ia bangun dengan harapan akan segera menerima kabar dari suaminya. Dan benar saja, beberapa minggu setelah kepergian Bagas datanglah surat pertama. Surat itu penuh dengan kata-kata cinta, janji, dan harapan. Bagas menceritakan bagaimana ia mulai bekerja di sebuah pabrik di kota. Ia bekerja keras, meskipun kehidupan di kota jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Namun, ia tetap yakin bahwa ini adalah jalan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Surat-surat itu menjadi penghibur hati Sinta. Setiap kali ia menerima surat, hatinya terasa hangat, seolah Bagas ada di dekatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, surat-surat itu semakin jarang datang. Telepon yang dulu menjadi jembatan suara mereka pun semakin jarang berdering. Sinta mulai merasa cemas. Ia mengirim surat balasan, berharap bisa mengetahui kabar suaminya, namun tidak ada jawaban. Bulan demi bulan berlalu dan akhirnya tahun pun berganti. Kabar dari Bagas benar-benar hilang. Sinta mulai diliputi rasa takut dan putus asa. Tetangga-tetangga di desa mulai berbisik-bisik. Mereka menyarankan agar Sinta melanjutkan hidupnya, karena mungkin saja Bagas tak akan pernah kembali. Namun Sinta menolak. Ia tetap yakin bahwa suaminya akan kembali, meskipun tidak ada tanda-tanda kepastian. Setiap malam, Sinta duduk di beranda rumah, memandangi jalan yang sama, berharap Bagas akan tiba-tiba muncul, kembali dengan senyumnya yang hangat. Tapi harapan itu mulai memudar, seiring waktu yang terus berjalan tanpa kabar dari suami yang ia cintai. Di tengah kesepiannya, datanglah seorang pria bernama Arif. Arif adalah duda yang tinggal di desa tetangga. Ia sering datang ke desa Sinta untuk membantu warga sekitar. Arif adalah pria yang baik hati, selalu tersenyum, dan penuh perhatian. Ia sering datang membantu Sinta di sawah, meskipun Sinta awalnya merasa tidak nyaman dengan perhatian yang diberikan Arif. Namun, lama-kelamaan kehadiran Arif mulai menjadi hal yang biasa dalam hidupnya. Ia membawa kehangatan di tengah kehampaan yang Sinta rasakan. Arif tidak pernah mendesak Sinta untuk melupakan Bagas. Ia menghormati kesedihan dan penantian Sinta. Namun, tanpa disadari, cinta yang perlahan-lahan tumbuh di antara mereka mulai mengisi ruang kosong di hati Sinta. Sinta merasakan kehangatan baru, meskipun ada rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah ia mengkhianati Bagas dengan mulai membuka hatinya untuk orang lain? Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa hidupnya tak bisa terus berada dalam penantian yang tak berujung.
Setelah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian, Sinta akhirnya menyerah pada hatinya sendiri. Ia menerima lamaran Arif meskipun bayangan Bagas masih sering hadir dalam mimpinya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh dengan harapan akan kehidupan yang baru. Dari pernikahan itu, Sinta melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka berdua. Arif adalah suami yang baik, penuh kasih sayang, dan selalu membuat Sinta merasa dihargai. Namun meski hidupnya tampak bahagia, ada bagian dari hati Sinta yang selalu merasa kosong. Bagas, cinta pertamanya, masih ada di dalam pikirannya. Setiap malam setelah Arif dan anaknya tertidur, Sinta sering memandangi langit dari jendela, mengenang malam-malam saat ia dan Bagas berbincang di bawah bintang-bintang. Ada kerinduan yang tak pernah hilang, meski ia tahu bahwa Bagas mungkin tak akan pernah kembali. Hingga suatu hari, ketika Sinta sedang bermain dengan anaknya di halaman rumah, ia melihat seorang pria berjalan tertatih-tatih di jalan menuju desanya. Pria itu tampak kurus, lelah, dan lusuh. Sinta terdiam, jantungnya berdegup kencang. Wajah pria itu, meskipun telah berubah karena waktu dan penderitaan, masih bisa dikenali oleh Sinta. Itu Bagas. Bagas telah pulang. Sinta merasa seluruh dunianya terhenti. Bagas, suaminya yang telah lama hilang, kini berdiri di hadapannya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap seluruh kenangan dan perasaan yang pernah mereka miliki membanjiri hati Sinta. Bagas tersenyum lemah, ada rasa sakit yang dalam di matanya. Sinta, Bagas berbicara dengan suara serak. Aku pulang, terlalu lama. Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia tak mampu berkata apa-apa, hanya rasa bersalah, rindu, dan kebingungan yang memenuhi hatinya. Bagas menceritakan bagaimana ia terjebak dalam kerasnya kehidupan di kota. Pekerjaannya tak memberinya kebebasan untuk pulang, dan ketika ia jatuh sakit, ia kehilangan segalanya, termasuk kontak dengan Sinta. Bertahun-tahun ia berjuang untuk pulang, namun ketika akhirnya ia berhasil, hidup yang ia tinggalkan sudah berubah. Di depan Sinta, berdiri dua sosok. Bagas, cinta masa lalunya, dan Arif, cinta yang baru yang memberinya kehidupan kembali. Hati Sinta terpecah antara masa lalu dan masa kini. Bagas mengerti apa yang terjadi tanpa Sinta harus menjelaskan. Dengan tatapan penuh pengertian dan air mata, ia berkata, "Aku hanya ingin kau bahagia, Sinta, meskipun bukan denganku." Bagas pergi lagi, kali ini untuk selamanya meninggalkan Sinta yang menangis dalam diam. Di hatinya, Sinta tahu bahwa cinta sejati terkadang berarti melepaskan. Cinta yang dulu pernah begitu dalam harus menjadi kenangan.